Baik, di sini saya akan membahas mengenai long life learning atau bisa disebut dengan pendidikan sepanjang hayat. Mari kita simak ya teman-teman. Saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu pengertian long life learning atau bisa disebut juga pendidikan sepanjang hayat. Di sini dijelaskan bahwasannya long life learning atau pendidikan sepanjang hayat adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan, baik kegiatan belajar, kegiatan mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Jadi dalam konsep atau pengertian long life learning ini bisa dikatakan setiap individu mempunyai kesempatan untuk belajar, dan pada akhirnya belajar sendiri kan juga dapat bermanfaat bagi individunya itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas poin kedua mengenai konsep long life learning atau bisa disebut pendidikan sepanjang hayat. Konsep long life learning atau pendidikan sepanjang hayat berarti bahwa setiap manusia diharapkan supaya selalu berkembang sepanjang hayat, sepanjang hidupnya. Dan di lain pihak, masyarakat maupun pemerintah diharapkan agar dapat menciptakan situasi yang menantang untuk belajar. Jadi dalam kegiatan long life learning atau bisa disebut pendidikan sepanjang hayat ini, yang ikut berperan tidak hanya individunya saja, namun masyarakat maupun pemerintah ikut andil untuk mendukung atau memfasilitasi kegiatan belajar mengajar. Konsep manusia Indonesia seutuhnya merupakan konsep dari tujuan pendidikan nasional Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 4, yakni pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan budi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan yang luas, memiliki keterampilan dan kesehatan jasmani dan rohani, dan memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Di long life learning ini, pendidikan sekolah, pendidikan luar sekolah yang dilembagakan dan tidak dikan saling mengisi dan saling memperkuat. Jadi saling membantu gitu ya. Di sini juga dijelaskan pendidikan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pendidikan luar sekolah, pendidikan sekolah, pendidikan formal, maupun yang ketiga pendidikan luar sekolah. Yang pertama pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah ini adalah proses pendidikan yang diperoleh seseorang dalam pengalaman sehari-hari dengan sadar maupun tidak sadar. Pada umumnya itu mereka atur dan tidak sistematis sejak seseorang lahir sampai wafat, seperti di dalam keluarga, tetangga, pekerjaan, hiburan, pasar, ataupun di dalam pergaulan sehari-hari. Walaupun demikian, pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan seseorang, karena dalam kebanyakan masyarakat, pendidikan luar sekolah yang tidak dilembagakan berperan penting melalui keluarga dan masyarakat maupun pengusaha. Yang kedua ada pendidikan sekolah, pendidikan formal. Di sini pendidikan sekolah adalah pendidikan di sekolah yang teratur, sistematis maupun jenjang yang dibagi dalam waktu-waktu tertentu yang berlangsung dari taman kanak-kanak hingga sampai perguruan tinggi. Akan tetapi saat ini sekolah bukan satu-satunya tempat bagi setiap orang untuk belajar. Namun, kita menyadari bahwa sekolah merupakan tempat yang sangat strategis bagi pemerintahan dan masyarakat untuk membina seseorang yang menghadapi masa depannya. Yang terakhir, yang ketiga, pendidikan luar sekolah yang dilembagakan.
atau pendidikan non formal. Di sini dijelaskan semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib, terarah, dan berencana di luar kegiatan perlahan bagi oleh proses belajar tradisional atau belajar pada masa lampau dulu. Pendidikan luar sekolah yang dilembagakan adalah akan merupakan cara yang mudah sesuai dengan daya tangkap rakyat. Jadi dalam pikirnya masyarakat sendiri kan berbeda-beda. Masyarakat pedesaan maupun masyarakat modern itu sangat berbeda. Jadi pendidikan luar sekolah yang dilembagakan ini sangatlah efisien untuk menanggulangi hal tersebut. Poin ketiga, saya akan membahas mengenai long life learning perspektif. Yang pertama, ada tujuan ideologis. Dalam tujuan ideologis ini, semua manusia itu dilahirkan ke dunia hak yang sama, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan peningkatan pengetahuan yang luas maupun keterampilan. Yang kedua, ada tujuan sosiologis. Di sini dijelaskan pada umumnya itu di negara-negara berkembang, khususnya di negara Indonesia sendiri, ditemukan masih banyak orang-orang atau masyarakat yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan formal itu. Dengan demikian, pendidikan long life learning ini bisa menjadi solusi agar terciptanya masyarakat-masyarakat yang mempunyai pengetahuan yang luas maupun yang terarah. Juga kita ketahui kan ya, bahwasannya di Indonesia ini minim sekali pendidikannya, terutama pada masyarakat pedalaman yang lebih memilih mencari mata pencaharian ketimbang mereka belajar dengan jarak tempuh sekolahan yang terlalu jauh. Yang selanjutnya, yang office. Di negara demokrasi menginginkan seluruh rakyatnya menyadari pentingnya hak milih dan memahami fungsi pemerintahan DPR, MPR, dan sebagainya. Jadi oleh karena itu pendidikan kewarganegaraan perlu diberikan kepada setiap orang atau masyarakat agar mereka itu dapat memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk untuk kedepannya. Yang keempat, ada tinjauan teknologi. Di era globalisasi ini seperti sekarang ini ya, tampaknya dunia dilanda oleh eksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi di zaman-zaman sekarang itu luar negeri maupun dalam negeri bebas mengekspor ilmu-ilmu yang ada di negara-negara mereka maupun alat-alat atau teknologi-teknologi yang canggih. Yang kelima, tinjauan psikologis dan pedagogis. Dalam kerangka ini, pendidikan pada dasarnya dipandang sebagai pelayanan. Pelayanan apa? Pelayanan untuk membantu pengembangan pribadi sepanjang hidupnya. Yang keenam, ada tinjauan ekonomi. Pada negara yang sedang berkembang, contohnya Indonesia, sebagian besar penduduk dalam keadaan ada yang buta huruf, ada yang minim akan pengetahuan, atau kurangnya pendidikan, kurangnya wawasan, bahkan sebagai yang telah berpendidikan tidak dapat kesempatan untuk meningkatkan pendidikan yang sesuai dengan kemajuan zaman ini. Jadi, cara yang paling efektif atau solusi yang dapat untuk menanggulangi masalah tersebut bisa dengan
memakai konsep long life learning ini agar kita itu atau Indonesia ini bisa keluar dari lingkaran setan kemelaratan yang menyebabkan kebodohan, dan kebodohan itu yang menyebabkan kemelaratan ialah melalui pendidikan sendiri. Yang terakhir ada tinjauan politik. Pemerataan demokrasi dan hak pilih dalam rangka pemerintahan yang demikian menurut kedewasaan warga dalam kehidupan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan menjadi makin lama makin penting, dan ini menjadi tugas pendidikan dalam rangka pendidikan seumur hidup. Poin selanjutnya yang terakhir ada dasar, tujuan, dan implikasi long life learning atau bisa disebut pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama, saya akan membahas mengenai dasar-dasar filosofis. Yang pertama, dasar-dasar filosofis ada dari segi manusia sebagai makhluk pribadi. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial, dan yang ketiga, manusia sebagai makhluk susila. Jadi ketiga potensi ini merupakan kesadaran yang integral atau bisa disebut bulat atau utuh yang dimiliki setiap manusia atau setiap individunya sendiri. Ketiga tersebut menentukan martabat dan kepribadian manusia. Artinya apa? Bagaimana individu itu merealisasikan potensi-potensi mereka atau kemampuan mereka secara optimal, berkesinambungan. Itulah wujud kepribadiannya. Yang kedua ada dari dasar-dasar psikologis. Yang dimaksud ini adalah dasar-dasar psikologis ialah dasar kejiwaan dan kejasmanian manusia. Realitas psikolognya, manusia itu menunjukkan bahwa pribadi manusia merupakan kesatuan antara kemampuan dan kesadaran rohani, rasa, pikir, karsa maupun cipta. Ada juga potensi atau kemampuan dan kesadaran jasmani, yakni jasmani sehat dengan panca indera yang normal, yang secara fisiologis bekerja sama dengan sistem saraf maupun kejiwaannya. Dan yang ketiga ada dasar-dasar sosial budaya. Meskipun manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang merupakan bagian dari umat manusia dalam alam semesta, namun manusia Indonesia terbilang pula oleh tata nilai sosial budaya sendiri. Dimensi sosial budaya itu dapat mencakup ada tata nilai warisan budaya bangsa, ada nilai-nilai filsafat negaranya yakni Pancasila, ada juga nilai-nilai budaya dalam tradisi bangsanya. Setiap suku atau setiap pemukiman pasti mempunyai tradisi budaya yang berbeda-beda. Yang terakhir ada tata kelembagaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, baik yang non-formal maupun yang formal. Yang selanjutnya ada tujuan pendidikan seumur hidup atau bisa disebut long life learning. Di sini yang A ada untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikat, yakni seluruh aspek pembawaan seoptimal mungkin. Jadi untuk mengembangkan potensi maupun kemampuan individu, kemampuan pribadi manusia sendiri itu harus disesuaikan dengan kodrat dan hakikatnya agar tercipta tujuan yang diinginkan. Yang kedua, yang B ada berlangsungnya selama manusia hidup seirama dengan pertumbuhan pribadi manusia yang bersifat dinamis. Yang poin terakhir, poin ketiga ada implikasi pendidikan long life learning atau bisa disebut pendidikan seumur hidup atau sepanjang hayat. Ini implikasi itu sendiri artinya akibat langsung atau konsekuensi dari suatu keputusan.
Jadi dapat dikatakan sesuatu yang merupakan tindak lanjut dari suatu kebijakan dan keputusan. Di sini implikasi pendidikan seumur hidup pada program pendidikan ialah yang pertama ada pendidikan baca tulis fungsional. Pendidikan baca tulis fungsional ini sangatlah penting bagi masyarakat sendiri maupun bagi negara maju maupun berkembang. Yang nyatanya itu memberikan kecakapan membaca, menulis maupun menghitung yang fungsional bagi anak didik sendiri. Bisa juga menyediakan bahan-bahan makanan yang diperlukan untuk mengembangkan lebih lanjut kecakapan yang telah dimiliki tersebut. Contoh-contohnya makanan-makanan yang bergizi yang menunjang untuk cara berpikir peserta didik itu lebih pekat atau lebih maju gitu. Yang kedua ada pendidikan vokasional. Pendidikan vokasional ini sebagai program pendidikan di luar sekolah bagi anak di luar batas usia sekolah ataupun sebagai pendidikan formal dan non-formal yang merupakan salah satu program dalam pendidikan sepanjang hayat ini. Namun pendidikan vokasional ini tidak boleh dipandang sebagai jalan pintas tetapi dilaksanakan secara kontinu. Yang selanjutnya ada pendidikan profesional. Pendidikan profesional ini dalam kiat-kiat profesi telah tercipta built-in mekanisme yang memungkinkan golongan profesional terus mengikuti berbagai kemajuan. Jadi update gitu ya, dan perubahan menyangkut metodologi, perlengkapan, terminologi maupun sikap profesionalnya. Yang poin D, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Di maupun di era informasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan iptek telah memengaruhi berbagai dimensi kehidupan masyarakat dengan cara masak yang serba menggunakan mekanik sampai dengan cara menerobos angkasa luar. Kenyataan ini tuh tentu saja konsekuensinya sangat mempengaruhi bagi pendidikan yang berlangsung secara kontinu. Yang poin E, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Di samping tuntutan penguasaan ilmu yang luas atau pengetahuannya luas, teknologi dalam kondisi sekarang sangatlah penting bagi masyarakat agar terciptanya masyarakat yang maju, baik dalam rakyat biasa maupun pemimpin pemerintah sangat diperlukan untuk pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik bagi setiap negara. Yang F, pendidikan kultural dan pengisian waktu senggang. Pendidikan kultural dan pengisian waktu senggang ini perlu diberikan secara konstruktif sebagai bagian dari konsep long life learning sendiri. Dengan cara ini, waktu senggang dapat dimanfaatkan untuk berbasis budaya yang baik sehingga pendidikan itu sendiri tuh dapat berjalan dengan menyenangkan.